Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solehati Menggelawati, beli prodi akuntansi dengan NIM 2005520108. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kode etik profesi akuntan pada bagian 3, yakni tentang anggota yang berpraktik melayani publik, khususnya pada seksi 300. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita saksikan dulu video tentang Universitas Tikubang Semarang. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Nah, berikut tadi adalah sekilas tentang cara pendaftaran di Universitas Tikubang Semarang melalui web Unisbank secara online. Nah, jadi jika masa pandemi seperti ini nih, mungkin kan banyak yang masih di luar kota tapi ingin mendaftar di Unisbank, maka dapat dilakukan pendaftaran secara online. Tentunya pendaftarannya lebih mudah, lebih praktis, dan bisa dilakukan kapan saja. Nah, untuk Unisbank sendiri, itu salah satu fakultasnya ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ekonomika dan bisnis ini ada 3 prodi, yakni S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan D3 Keuangan dan Perbankan. Nah, saya sendiri berasal dari S1 Akuntansi. Nah, langsung saja yuk kita masuk pada materi kali ini. Jadi, pada seksi 300 mengenai anggota yang berpraktik melayani publik, ini ada banyak sebenarnya ya. Ada seksi 300 sampai 360.
Namun, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai seksi 300. Seperti itu. Nah, untuk seksi 310 hingga ke bawah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nih, oke. Jadi, yang pertama itu ada pendahuluan. Itu di seksi 300. Nah, pendahuluan ini berisi 3 kode. Yang pertama kode 300.1, yang kedua kode 300.2, dan yang ketiga kode 300.3. Untuk kode 300.1, bagian dari kode etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk anggota yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120. Nah, bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi oleh anggota yang berpraktik melayani publik yang memunculkan atau mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Yang kedua, itu mengenai persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan. Anggota yang berpraktik melayani publik diatur dalam bagian 3 dan standar independensi. Jadi untuk bagian 3 sendiri, anggota itu berpraktik melayani publik seksi 300 dan seksi 399 yang berlaku bagi semua anggota yang berpraktik melayani publik, yang memberikan jasa ansurans atau non-ansurans. Nah, yang kedua itu standar independensi. Standar independensi ini ada dua, bagian 4A dan 4B. Untuk bagian 4A, independensi itu untuk perikatan audit dan perikatan review. Seksi 400 hingga 899. Berlaku bagi anggota yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan audit dan perikatan review. Nah, untuk bagian 4B, itu independensi untuk perikatan ansuran selain perikatan audit dan perikatan review, seksi 900 hingga 999. Ini berlaku bagi anggota yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan ansuran, selain perikatan audit atau perikatan review. Nah, untuk yang ketiga ini, dalam bagian ini, istilah anggota mengacu pada individu anggota yang berpraktik melayani publik dan kantornya. Jika ini pendahuluan, maka selanjutnya ada tentang persyaratan dan materi aplikasi. Nah, persyaratan dan materi aplikasi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada umum. Nah, di umum ini ada P300.4, P300.5, 300.5A1. Untuk P300.4, anggota itu harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut. Yang kedua itu kode P300.5, ketika berhadapan dengan suatu permasalahan etika, anggota itu harus mempertimbangkan konteks yang mencakup suatu permasalahan
yang muncul atau mungkin muncul. Untuk kode yang ketiga, 300.5A1, itu contoh situasi ketika ketentuan dalam bagian 2 berlaku untuk anggota. Seperti itu. Masih membahas mengenai persyaratan dan materi aplikasi. Nah, jika tadi ada umum, maka sekarang ada identifikasi ancaman. Identifikasi ancaman ini ada kode 300.6A1. Ini ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Seperti itu. Nah, ancaman ini ada beberapa sumbernya ya. Yang pertama, ancaman tentang kepentingan pribadi. Contohnya nih, ada anggota yang memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien, itu kepentingan pribadi. Kemudian ada lagi contoh, anggota yang memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk yang kedua, itu ancaman telaah pribadi. Contohnya, anggota itu menerbitkan laporan asuransi atas efektivitas operasi sistem keuangan. Setelah anggota yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. Itu merupakan contoh ancaman dari telaah pribadi. Kemudian yang ketiga ini ada ancaman advokasi. Jadi ancaman advokasi ini contohnya seperti ini. Ada anggota yang melobi proses legislasi untuk kepentingan klien. Ada lagi contoh, anggota itu mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. Nah, itu merupakan ancaman advokasi. Ancaman berkaitan dengan hukum ya. Kemudian yang keempat ada ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan ini contohnya apa aja? Jadi contohnya itu anggota itu memiliki keluarga inti atau anggota keluarga dekat dengan pejabat direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif lainnya. Itu menjadi kedekatan atau istilahnya apa ya, memiliki ikatan saudara seperti itu. Kemudian yang kelima ada ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi ini contohnya anggota itu mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali anggota setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat. Nah, itu dia mendapat ancaman intimidasi misalnya, maka dia dapat melaporkan pada pihak yang berwajib. Ya, ini ada evaluasi ancaman. Jika tadi ada identifikasi, maka ada evaluasi ancaman. Untuk evaluasi ancaman, itu kodenya. Nah, ada dua. Kode 300.7A1 dan kode 300.7A2. Untuk kode 300.7A1
itu kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan dalam paragraf 120.6A1 dan 120.8A2 mungkin berdampak terhadap evaluasi tentang apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima. Pada kode 300.7A2, evaluasi anggota tentang level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari jasa profesional. Selanjutnya ada persyaratan materi aplikasi mengenai klien dan lingkungan operasinya. Jadi, mengenai klien dan lingkungan operasinya ini ada dua kode juga, 300.7A3 dan 300.7A4. Untuk kode 300.7A3 itu evaluasi anggota tentang level ancaman yang mungkin dipengaruhi beberapa faktor seperti A. Klien audit, dan apakah klien audit tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. B. Klien asuransi yang bukan merupakan klien audit. Atau yang C. Klien non-asuran. Misalnya, memberikan jasa non-insurance kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, mungkin dianggap dapat menghasilkan suatu level ancaman yang lebih tinggi terhadap kepatuhan prinsip objektivitas yang terkait dengan audit tersebut. Kemudian, masih dengan klien lingkungan operasinya, namun pada kode 307A4. Jadi, struktur tata kelola perusahaan, termasuk kepemimpinan klien, dapat mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Oleh karena itu, evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien. Sebagai contoh, klien mensyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan kantor untuk melakukan suatu perikatan. Kemudian contoh yang kedua, misalnya klien itu memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas untuk membuat keputusan manajerial. Seperti itu. Kemudian masih membahas persyaratan dan materi aplikasi tentang kantor dan lingkungan operasinya. Ini ada kode 300.7A5. Jadi, evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan mungkin lingkungan operasinya juga. Contohnya nih, kepemimpinan dalam kantor mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika dan menetapkan ekspektasi
bahwa anggota tim asuransi akan bertindak demi kepentingan publik. Ada lagi contoh kompensasi, penilaian kinerja, dan kebijakan serta satu prosedur pendisiplinan yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Terus ada lagi misalnya kebijakan atau prosedur menetapkan dan memantau kepatuhan terhadap prinsip dasar etika oleh semua personel seperti itu. Kemudian ada pertimbangan atas informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan. Ini juga menjadi persyaratan dan materi aplikasi pada seksi 300. Nah, kodenya ada dua. Yang pertama itu 307A6. Jadi ini kodenya saling berkaitan dengan kode yang tadi ya. Hanya saja berbeda temanya aja. Kemudian untuk kode 307A6 ini mengenai informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan. Untuk kode 307A7 itu contoh informasi atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman. Nah, untuk 307A6 dalam situasi seperti itu, maka tindakan yang telah diimplementasikan sebagai dalam upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. Dengan demikian, penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan anggota mengevaluasi kembali dan mengatasi ancaman yang sesuai. Nah, contohnya untuk 300.7A7. Contoh informasinya ini apa aja? Contohnya banyak sebenarnya. Seperti salah satunya ketika lingkup jasa profesional diperluas. Namun tidak hanya itu. Ada contoh lagi misalnya ketika kantor melakukan merger dengan kantor lain. Itu akan perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman. Dan yang terakhir ada contoh lagi, ketika dapat perubahan hubungan personal atau keluarga dekat dari anggota, itu juga berdampak terhadap level ancaman. Seperti yang tadi, untuk ancaman kedekatan, itu kan berkaitan dengan ikatan, kekerabatan. Nah, itu dapat menentukan seberapa bahayanya sih, seberapa sering munculnya level ancaman ini. Nah, mengatasinya gimana? Itu ada pada kode 300.8A1. Paragraf P120 hingga 120.10A2 itu menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi untuk mengatasi ancaman yang tidak berada pada level yang dapat diterima. Jadi,
Untuk mengatasi ancaman ini ada yang berikutnya kode 398A2. Pengamanan sangat bervariasi, bergantung pada fakta dan keadaan. Contoh tindakan yang dalam keadaan tertentu mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman. Yang pertama, menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personal yang memenuhi kualifikasi. Jadi, untuk menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personal yang memiliki kualifikasi ini, untuk penugasan yang disyaratkan, ketika perikatan diterima, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Kemudian, dengan menugaskan penelaah yang tepat, yang bukan merupakan personal tim asuransi untuk menelaah atau memberikan syarat yang diperlukan terhadap suatu pekerjaan asuransi dapat mengatasi ancaman telaah pribadi. Kemudian menugaskan rekan dan tim perikatan yang berbeda untuk klien asuransi yang terpisah secara tanggung jawab pelaporan dengan rekan dan tim perikatan untuk jasa non-asuransi. Dapat mengatasi ancaman telaah pribadi, telaah ancaman advokasi, dan juga ancaman kedekatan. Kemudian melibatkan kantor lain untuk mengerjakan bagian perikatan. Ini dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, dan juga intimidasi. Masih ada lagi sebenarnya, yaitu dengan memisahkan tim ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat rahasia. Ini dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Masih tentang mengatasi ancaman, yaitu pada kode 300-8A3. Bagian 3 berikutnya dan standar independensi atau bagian 4A dan 4B menggambarkan ancaman tertentu yang mungkin muncul selama melakukan jasa profesional dan termasuk contoh tindakan yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman. Berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Itu ada pada kode P300-9. Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan kode etik ini, maka anggota harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi. Nah, jika anggota berkomunikasi dengan sekelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka anggota harus menentukan apakah
perlu berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup. Selanjutnya, yakni pada kode 300.9A1. Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, anggota dapat mempertimbangkan sifat dan kepentingannya keadaan dan pentingnya keadaan. Dan yang kedua, hal tertentu yang akan dikomunikasikan. Jadi anggota dapat mempertimbangkan dua hal tersebut. Selanjutnya, berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola pada kode 300.9A2. Contoh sekelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ini mencakup komite audit atau anggota individual dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Next. Masih tentang berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, namun pada kode P300-10. Jika anggota berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka anggota diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi secara individu tersebut, berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan terakhir, masih tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab ini, ada kode 300.10A1. Dalam beberapa kasus, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, misalnya usaha kecil dengan pemilik tunggal yang mengelola entitas dan tidak ada pihak lain yang memiliki peran atas tata kelola. Dalam kasus tersebut, jika permasalahan dikomunikasikan kepada individu atau pihak yang bertanggung jawab atas manajemen, dan individu pihak tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tata kelola, maka permasalahan tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi kepada individu atau pihak yang sama dalam perannya atas tata kelola. Anggota telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi dengan baik dan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, itu tadi materi tentang Suksi 300. Kemudian saya punya quotes of the hari ini. Ini dari Harold Whitman. Yakni quotesnya, don't ask yourself what the world needs, ask yourself what makes you come alive, and then go and do that, because that the world needs is people who have come alive. Ini artinya adalah jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia, tapi tanyakan pada diri Anda apa yang membuat Anda hidup dan kerjakan. Karena dunia itu butuhnya
orang-orang yang antusias. Nah, itu tadi adalah kode etik profesi akuntan pada bagian 3, yaitu tentang anggota yang berpraktik melayani publik, khususnya pada seksi 300. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.